Negeri Tiongkok, atau saat ini lebih dikenal dengan Cina, merupakan salah satu kebudayaan dan peradaban tertua di dunia. Peradaban di Cina dimulai dari peradaban di Sungai Kuning atau Sungai Huanghe. Sungai Huanghe adalah sungai yang terletak di daerah pegunungan Kunlun di Tibet. Pada daerah lembah sungai yang subur inilah kebudayaan bangsa Cina berawal. Sungai Huanghe disebut juga Sungai Kuning atau Sungai Malapetaka karena wilayah ini sering dilanda banjir dan sering mendapatkan serangan dari suku barbar. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, maka pada masa dinasti Qin, pada masa Kaisar Qin Shi Huangdi membangun tembok Cina. Daratan Cina untuk pertama kalinya dipersatukan oleh Kaisar Shi Huangdi pada masa Kekaisaran dinasti Qin 221 sampai 207 sebelum Masehi. Pada masa klasik, negeri Cina merupakan negara yang maju dan berbudaya. Terlebih lagi ketika pada masa kejayaannya pada era Kekaisaran dinasti Tang 618 sampai 719 Masehi. Adapun agama atau kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat sebelum datangnya Islam antara lain Konghucu atau Konfusiaisme, yang berdasarkan kepada ajaran-ajaran Nabi Konfusius atau lebih dikenal dengan sebutan Sang Guru. Agama Konghucu sendiri merupakan kepercayaan asli penduduk setempat yang lahir pada masa Kekaisaran dinasti Zhou 1207 sampai 256 sebelum Masehi. Sedangkan ajarannya sendiri mulai dikenal oleh masyarakat Cina sekitar tahun 531 sebelum Masehi. Agama kedua adalah agama Tao atau yang dikenal dengan sebutan Taoisme. Sama halnya dengan Konghucu, Taoisme merupakan kepercayaan asli penduduk setempat yang lahir di Cina. Ajaran Taoisme dibawa oleh Tao Zu yang lebih dikenal dengan sebutan Sang Guru Tua yang lahir pada tahun 640 sebelum Masehi. Agama selanjutnya adalah ajaran Sang Buddha. Menurut catatan sejarah, agama Buddha mulai diperkenalkan di Cina pada masa kekuasaan Kaisar Ming Ti, kaisar kedua dari dinasti Han. 202 sebelum Masehi sampai 8 Masehi, sekitar tahun 65 sebelum Masehi. Agama ini mulai berkembang secara merata pada masa dinasti Sui dan dinasti Tang. Kepercayaan Cina. Kepercayaan masyarakat Cina bercorak politeisme. Selain menyembah dewa-dewi, masyarakat Cina kuno juga memuja para leluhur. Menurut kepercayaan mereka, bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia ini merupakan petunjuk dari para dewa. Peristiwa-peristiwa tersebut mereka catat menjadi satu kumpulan berupa buku yang disebut Shu Qing. Pemujaan terhadap dewa-dewi dilakukan dalam kuil. Kuil yang terkenal adalah kuil Dewa Langit. Dewa-dewa yang sering mendapatkan pemujaan yaitu Feng Jiao atau Dewa Angin, Lei Xin atau Dewa Topan yang digambarkan sebagai naga besar, Taisan atau dewa yang menguasai Bukit Suci, dan yang terakhir adalah Ho Po, yang setiap tahunnya dewa ini diberi sesajen yang dilakukan oleh pendeta-pendeta perempuan dengan mempersembahkan gadis jelita sebagai istrinya. Gadis itu harus gadis tercantik di seluruh Cina. Sistem pertanian. Pada bagian hilir dari Sungai Kuning, terdapat dataran rendah Cina yang subur, dan merupakan pusat kehidupan bangsa Cina. Masyarakat Cina umumnya bercocok tanam gandum, padi, jagung, dan kedelai. Kegiatan pertanian Cina sudah dikenal sejak zaman Neolitikum, yaitu pada 500 sebelum Masehi, dan tanaman pangan utama yang ditanam adalah padi. Aksara dan bahasa. Bahasa yang dipergunakan masyarakat Cina di berbagai wilayah berbeda-beda.
Tulisan Cina berupa huruf piktograf, yaitu huruf yang berupa gambar dengan masing-masing mempunyai arti berbeda. Untuk memupuk rasa persatuan dan persaudaraan, maka pada abad ke-20 dikembangkan pemakaian bahasa persatuan yang disebut dengan Kuo Yu. Peradaban India. India merupakan suatu wilayah yang besar dan luas, yang terletak di sebelah selatan benua Asia. Berdasarkan penelitian antropologis, pendukung kebudayaan India adalah bangsa Dravida. Kira-kira 3000 sebelum Masehi, bangsa Dravida masuk ke India melalui celah Khyber. Mereka menetap sekitar aliran sungai Gangga dan Yamuna. Dalam perkembangan sejarah India, terdapat pusat-pusat peradaban yang tertua, yaitu kebudayaan lembah Sungai Indus tahun 4000 sampai 3000 sebelum Masehi dan kebudayaan lembah Sungai Gangga tahun 1000 sebelum Masehi. Peradaban lembah Sungai Indus. Letak geografi peradaban Sungai Indus atau Sindhu terletak di wilayah Pakistan. Penduduk asli yang berada di lembah Sungai Sindhu adalah bangsa Dravida. Diperkirakan telah mendiaminya sejak 3000 sebelum Masehi. Bangsa ini meninggalkan sisa peradaban di Mohenjo-daro dan Harappa. Peninggalan bangsa Dravida. Berdasarkan penelitian yang dilakukan para ahli arkeologi pada tahun 1921, 1922, 1933, dan 1942 berhasil ditemukan sisa-sisa peninggalan berupa reruntuhan dua kota tua, yaitu Mohenjo-daro dan Harappa. Peradaban Mohenjo-daro dan Harappa sudah sangat maju, terbukti mereka sudah mampu membuat hal-hal sebagai berikut. Perencanaan tata kota yang teratur, jalan-jalan yang lurus dan teratur, saluran air untuk pengairan dan pertanian, mata uang dalam bentuk materai dari tanah liat. Kepercayaan. Kepercayaan merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap masyarakat. Jenis kepercayaan yang dianut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemujaan terhadap dewa. Masyarakat lembah Sungai Indus menyembah para dewa dan dewi, terutama Dewi Ibu yang terbuat dari tanah liat. Yang kedua, pemujaan terhadap hewan, yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu pemujaan terhadap hewan-hewan cerita yang bentuknya setengah manusia, setengah hewan. Hewan yang dianggap sebagai penjaga kota atau hewan bertanduk. Hewan-hewan yang terdapat di alam, gajah, singa, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pemujaan terhadap pohon, api, petir, matahari, dan sungai. Sistem pemerintahan. Pemerintahan lembah Sungai Indus dipegang oleh kepala suku. Kemudian berkembang menjadi sistem pemerintahan desa. Pemukiman makin padat sehingga membentuk pemerintahan kota, berupa kota kuno Mohenjo-daro dan Harappa. Peraturan tentang tata kota dipatuhi oleh penduduknya dengan baik. Sistem pertanian dan pengairan. Masyarakat lembah Sungai Indus adalah petani dengan tanaman pokoknya gandum dan kapas. Untuk meningkatkan hasil pertanian, maka dibuatlah saluran irigasi dan pembangunan daerah-daerah pertanian yang menunjukkan bahwa masyarakat lembah Sungai Indus telah memiliki tingkat peradaban yang tinggi. Hasil pertanian yang terutama adalah padi, gandum, gula, kapas, dan teh. Peninggalan kebudayaan. Dari hasil penggalian di kota Harappa, ditemukan beberapa arca yang masih sempurna bentuknya, dan 2 buah torso atau arca yang telah hilang kepalanya, dan juga alat-alat rumah tangga dan senjata. Salah satu torso mula-mula bertangan 4 dan berkepala 3, berdiri di atas kaki kanan dengan kaki kiri terangkat,
Patung ini mirip dengan patung Shiva Nataraya dari zaman kerajaan Chola India Selatan. Peradaban Lembah Sungai Gangga. Letak geografis peradaban Lembah Sungai Gangga antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Vindhya. Peradabannya mulai berkembang sejak masuknya bangsa Arya ke India dengan terbentuknya budaya Hindu. Kepercayaan, bangsa Hindu memiliki 3 dewa utama atau disebut dengan Trimurti, yaitu Dewa Brahmana sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pelindung, Dewa Vaishya sebagai dewa perusak atau pembinasa. Adapun dewa-dewa yang lain yaitu Dewi Saraswati sebagai dewi pengetahuan dan kebijaksanaan, Dewi Laksmi sebagai dewi kecantikan dan kebahagiaan. Agama Buddha muncul sebagai bentuk reaksi beberapa golongan atas ajaran kaum Brahmana dan juga adanya sistem kasta yang membedakan manusia atas beberapa golongan. Sebagai pelopor agama Buddha adalah Siddhartha Gautama, putra Raja Suddhodana dari kerajaan Kapilawastu. Ajaran agama Buddha termuat dalam kitab suci Tripitaka yang berarti 3 ranjang, yaitu Vinaya Pitaka berisi ajaran dan khotbah Sang Buddha, Sutranata Pitaka berisi keterangan dan percakapan Buddha, Abhidharma Pitaka berisi keterangan tentang tata tertib yang harus dilaksanakan penganut Buddha. Tempat-tempat suci bagi penganut Buddha antara lain sebagai berikut. Kapilawastu atau Taman Lumbini adalah tempat kelahiran Sang Buddha. Budaya adalah tempat Siddhartha menerima penerangan agung atau wahyu. Benares atau Taman Rusa adalah tempat pertama kali Siddhartha menyampaikan ajarannya. Kucinagara adalah tempat Sang Buddha wafat. Pemerintahan. Perkembangan sistem pemerintahan di Lembah Sungai Gangga merupakan kelanjutan dari sistem pemerintahan masyarakat di daerah Lembah Sungai Sindhu. Sejak runtuhnya kerajaan Maurya, keadaan menjadi kacau akibat terjadi peperangan antara kerajaan-kerajaan kecil yang ingin berkuasa. Keadaan ini baru dapat diamankan kembali setelah munculnya kerajaan Gupta yang didirikan oleh Raja Chandragupta I 320 sampai 330 Masehi dengan pusatnya di Lembah Sungai Gangga. Kebudayaan. Perkembangan kebudayaan masyarakat Lembah Sungai Gangga mengalami banyak kemajuan pada bidang kesenian, kesusastraan, seni pahat, dan seni patung yang berkembang pesat. Kuil-kuil yang indah dari Shanta dibangun. Daerah-daerah yang diduduki oleh bangsa Indo-Arya sering disebut dengan Aryavarta atau negeri bangsa Arya atau Hindustan atau tanah milik bangsa Hindu.